Apa kabarnya semuanya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilapangkan rezekinya. Amin. Siapa yang sedang hadir pada hari ini? Padi. Apa kabarnya? Oke, semoga mereka diberi kesehatan dan dapat berkumpul dengan kita sama-sama kali ini. Amin. Baiklah, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu sejarah dinasti Ayyubiyah. Ada yang pernah dengar apa itu dinasti Ayyubiyah? Kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Itu ada tujuannya untuk menganalisis perkembangan ilmu, pengetahuan budaya, dan pendidikan pada masa Daulah Ayyubiyah. Kedua, mengidentifikasi tokoh penting pada masa Daulah Ayyubiyah. Dan yang terakhir, mengevaluasi faktor kemajuan dan kemunduran Daulah Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah ini adalah dinasti yang sangat penting dalam sejarah Islam. Dinasti ini muncul pada abad pertengahan Islam sebagai respon terhadap krisisnya politik dan ancaman eksternal, terutama pada Perang Salib. Dinasti Ayyubiyah ini didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang didirikan pada tahun 1171 Masehi dan berakhir pada 1250 Masehi. Adapun ciri dari dinasti Ayyubiyah ini itu yang pertama bercirikan bermazhab Sunni. Mereka menganut mazhab Sunni. Dan kedua, mereka berfokus dalam mempersatukan umat Islam. Selanjutnya latar belakang berdirinya dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah ini dilatar belakangi oleh melemahnya dinasti Fatimiyah. Dinasti ini mengalami kelemahan dikarenakan oleh krisisnya ekonomi dan konflik internal yang terjadi di dalam dinasti tersebut. Yang kedua, konflik politik di Mesir dan Syam. Konflik ini terjadi karena tidak adanya koordinat militer yang jelas. Makanya ancaman dari luar itu sangat mudah masuk ke dalam dinasti Fatimiyah tersebut. Dan yang ketiga, munculnya tokoh militer yang kuat seperti Salahuddin tersebut. Salahuddin tersebut adalah tokoh militer yang kuat saat memimpin perang. Dan yang terakhir ada kebutuhan Sultan Masjid Islam, yang mana kebutuhan tersebut yaitu dengan tidak adanya kepemimpinan yang kuat, makanya dinasti Fatimiyah tersebut melemah. Kita masuk kepada proses berdirinya dinasti Ayyubiyah. Proses berdirinya dinasti Ayyubiyah diawali dengan Salahuddin Al-Ayyubi ditunjuk oleh Zaki untuk menjadi panglima perang. Yang kedua, menghapus dinasti Fatimiyah dikarenakan dinasti Fatimiyah telah mengalami kemunduran di bidang ekonomi dan politik. Makanya Salahuddin Al-Ayyubi memimpin perang dan mendirikan Daulah Ayyubiyah pada tahun 1171. Sekarang kita masuk nama-nama raja dinasti Ayyubiyah. Habibah, nama, tolong perhatikan ke depan. Nama-nama raja dinasti Ayyubiyah. Yang pertama ada Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kedua ada Al-Aziz Utsman. Yang ketiga ada Al-Adil. Yang keempat ada Al-Kamil. Yang kelima ada As-Sati Ayyub. Dan yang kelima ada Syaraf Sahar. Pada Habibah, perhatikan ya.
Dan pada raja yang kedua sampai raja yang keempat itu mereka berfokus pada bukan berfokus pada pengembangan, tapi berfokus pada mempertahankan saja. Dan pada raja terakhir mereka mengalami kemunduran. Dapat kita lihat geografi dinasti Ayyubiyah. Awal mula wilayah dinasti Ayyubiyah berawal dari Mesir. Setelah itu Salahuddin Al-Ayyubiyah mulai perluasan wilayah mereka. Pertama itu ke Syam, lalu terus ke bawah, mulai kepada daerah Hijaz, itu Mekah, Madinah, dan terakhir bermuara di Yerusalem, bermuara di Yaman. Itulah bentuk wilayah geografi dinasti Ayyubiyah. Sebenarnya ada kemajuan di bidang militer dan politik. Itu kemajuannya yang pertama mengalahkan tentara Salib yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi tadi. Itu memenangkan pertempuran Itin pada tahun 1187 dan membentuk tentara profesional di sisi tinggi, dan terakhir membangun benteng pertahanan yang kokoh. Selanjutnya ada kemajuan di bidang ekonomi, yaitu perkembangan pada bidang perdagangan. Yang kedua ada pertanian. Di bidang pertanian yaitu meningkat dengan produksinya kaca, tembikar, dan permadani. Dan yang terakhir adanya hubungan dengan Eropa. Selanjutnya ada kemajuan di bidang pendidikan. Kemajuan di dalam pendidikan yaitu dengan dididikannya madrasah di berbagai kota seperti di Aleppo, Alexandria, dan Yerusalem, dan mengembangkan ajaran Sunni yang menggambarkan bahwasanya dinasti Ayyubiyah itu kental dalam bermazhab Sunni. Dan terakhir menyediakan madrasah khusus 4 mazhab besar. Selanjutnya ada kemajuan di bidang arsitektur, itu membangun masjid dan madrasah, contohnya Masjid Agung Aleppo, dan bagaimana seni kaligrafi, tekstil, dan keramik. Kita masuk kepada kemunduran dan keruntuhan. Tadi kita telah melihat nama-nama rajanya. Itu awal mula kemunduran tersebut bermulai dari Raja Turansa. Bermulai dari sana. Itu penyebab kemundurannya itu berebutan kekuasaan, dan pada raja tersebut mulai terpecah-pecah umatnya, dan sistem militernya mulai melemah, dan terakhir munculnya kekuatan Mamluk. Sebenarnya ada beberapa peninggalan yang ditinggalkan oleh dinasti Ayyubiyah. Dapat anda lihat di depan. Itu ada menara Masjid Agung, benteng Aleppo, dan ada juga sebuah koin Ayyubiyah, dan salah satu pria tembikar Ayyubiyah yang berasal dari Mesir. Nah, setelah Bapak sampaikan sejarah dinasti Ayyubiyah tadi, Bapak akan membentuk kelompok, dan anak-anak akan mendiskusikan tentang dinasti Ayyubiyah tersebut. Bapak akan membagi 2 kelompok, yaitu kelompok laki-laki dan perempuan. Silakan dibentuk kelompoknya. Nah, materi diskusinya kelompok satu akan mendiskusikan bagaimana dinasti Ayyubiyah itu mencapai masa kejayaannya. Ya, bagaimana dinasti Ayyubiyah itu mencapai kejayaannya. Ceritakan secara singkat saja. Dan kelompok 2
menceritakan kemunduran dinasti Ayyubiyah. Cerita singkat saja. Bapak akan memberikan waktu selama 5 menit dan silakan diskusi. Jangan ada diskusinya. Jadi bagaimana dinasti Ayyubiyah tersebut mencapai masa kerajaan, mencapai masa kerajaan. Apakah sudah siap anak? Pada kelompok 1 terlebih dahulu menampilkan presentasinya dan Bapak. Baik, saya dari kelompok 1 menyampaikan saja singkat bagaimana dinasti Ayyubiyah itu mencapai kejayaan. Yang pertama itu tentang pemerintahan yang stabil, Pak. Lalu menguatkan segi dari sisi militernya, yaitu dengan contohnya menangkap perang salib dan kemajuan fokus pada pendidikan, Pak, dan arsitektur. Beri aplaus kepada teman kita. Kejayaan dinasti Ayyubiyah dan bagaimana telah teman-teman kita sampaikan tadi, itu yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka membenahi bentuk pemerintahan seperti memperkuat militer, berfokus kepada pendidikan dan arsitektur. Maka dengan itu mereka mencapai masa kejayaan dengan waktu relevan yang singkat. Sekarang pada kelompok 2, apakah sudah siap diskusinya? Silakan maju perwakilan. Baik, kami di kelompok 2 menceritakan singkat bagaimana dinasti Ayyubiyah ini mengalami kemunduran. Yang pertama, karena ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu karena adanya perebutan wilayah kekuasaan dan perselisihan antar keturunan Ayyubiyah. Dan yang kedua itu faktor eksternal dikarenakan adanya kebangkitan dari kerajaan Mongol, Mamluk dan krisis ekonomi. Berikan aplaus kepada kita. Benar ya yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi. Awal kemunduran itu dengan terpecahnya kekuasaan dan mulai perebutan wilayah dan mulai masuknya kerajaan serangan dari kerajaan luar seperti kerajaan Mongol, Mamluk dan krisis ekonomi. Baiklah. Bapak akan memberikan tugas untuk anak-anak di rumah, yaitu mempersiapkan diri untuk materi berikutnya, yaitu materi selanjutnya yaitu dinasti Umayyah. Anda semua mempersiapkan diri tentang apa itu dinasti Umayyah, siapa saja raja-rajanya, dan pada pertemuan ke depan kita akan langsung melakukan diskusi pada